Saya ingat waktu itu misalnya bukunya siapa namanya yang Saman ya. Ya, Itu kan Utami. pertama kali dia belum sampai jadi buku itu kita udah dapat bocoran Oh ya, soft filenya. CCF itu atau GOT itu kan sering bikin muter film-film. filmnya absurd itu. Iya, film-film Perancis, film Eropa, kadang film-film yang agak-agak blue. Nonton di situ. Pada saat Anda datang sebuah kota, cek kontak siapa yang ada di kota itu Iya, iya. dan sempatkan ketemu. Pak Sunata menarik karena beliau menulis buku-buku ya, Anak Bajang Menggiling Angin itu kan sebenarnya filosofis banget, Ya. tapi dikemas dengan sastra, jadi enak bacanya. Termasuk sebenarnya ya buku-bukunya Rawamangun yang serial tadi, Roro Mendut segala macam itu kan, itu sebenarnya kan kemasannya sebenarnya di dalamnya ada aspek humanisme, filosofis gitu ya, tapi dikemas dengan sastra. Wah, luar biasa nih Mas Radi ya. Kayaknya harus disisir satu-satu ya. Tapi kita umum dulu aja Kan lah. ngalir aja nih, Ngalir kayak aja. bercerita apa yang terjadi. Nah pertanyaannya sekarang, apakah habit itu masih berjalan sampai sekarang? Nah itu kan Nah, sekarang challenging. karena apa ya, zaman berubah ya. Tapi tetap coba di-maintain sih, artinya tetap harus sediakan waktu untuk belajar, untuk baca buku. Karena buku sekarang makin banyak dan makin luar biasa. Ya. Ini apanya ya sama lah ya. Tapi yang nggak luar biasa, kehausannya berkurang karena terlalu Udah disibukkan hal yang pragmatis. Mungkin zaman dulu begitu merdeka jadi mahasiswa itu ya kuliah, setelah itu bisa ngapa-ngapain kan. Kadang-kadang kuliah di nomor 2 kan. Kita dulu ngeliat Prisma baru terbit, ya haus kan. Iya. Apa nih pembahasannya tentang apa? Betul. Itu terjadi di tahun segitu, dan kemudian juga nih faktor penerbit juga ada penerbit baru ya. Penerbit yang paling tua si Pustaka Salman ya. Kalau kita bicara referen-referen keislaman dan kemodernan atau lintas genre yang basisnya Islam, Pustaka itu menurut saya milestone pertama ya, 80-an seingat saya waktu dia mengambil itu zaman saya SMA udah banyak terbit buku-buku, sebenarnya buku dari barat nanti bahasa tentang Islam kan. terjemahkan ya. Itu yang mendorong ya banyak hal di penerbit-penerbit. Kemudian Mizan juga memperkaya dari, sebenarnya Mizan itu ininya momentumnya karena ada revolusi Iran waktu itu. Ya, sehingga revolusi Iran sehingga pemikiran-pemikiran Iran, Murtada Mutahari dan kawan-kawan masuk ke Indonesia. Betul, itu memperkaya. Dan bagi anak muda baca buku kayak gitu kan seperti eksotis, intelektual yang menarik ya. Ya betul, belum banyak diterbitkan pada masa itu ya, sedikit ya. Ya betul. Dan di kelompok sosialis, kelompok nggak sosialis lah ya. Obor juga giat, Mizan giat, semua giat, balai ini giat gitu ya. Balai Pustaka kalau yang sastra. Ulumul Quran juga giat, Prisma juga, wah luar biasa. Dan antar mereka juga nggak berantem juga, akur-akur gitu ya. Tidak ada pertentangan. Jadi masa-masa puncak intelektual, kedamaian keluar karena tidak masuknya politik di situ. Setelah itu kan politik masuk ya. Itu yang kelompok-kelompok diskusi seperti itu jadi bukan hilang, jadi berkurang. Dan tahun segitu juga suburnya orang baca puisi dan main teater. Teater tiap minggu ada ya? Iya, nyaris. Jadi menurut saya waktu itu karena ya mungkin kebetulan yang jadi teman itu teman-teman yang juga seneng lintas genre tadi ya, jadi dia senang baca tapi juga senang mengapresiasi sastra ya, mau musik, mau film, mau teater itu, jadi menurut saya jadi saling memperkaya sih, karena ternyata banyak judul-judul atau misalnya pementasan itu terinspirasi dari buku-buku juga kan, bayangan bacaan dan buku. Sekarang pun film juga gitu kan, mulai kesini dari dulu sebenarnya film-film terinspirasi dari sebuah karya sastra atau bahkan buku-buku tertentu yang difilmkan. Jadi ya saling melengkapi sih menurut saya. Nah kita belum bahas musik nih. Ini bahas musik gimana nih? Kalau musik sama, saya dipengaruhi oleh kakak saya. Nah kebetulan saya anak bungsu, jadi kakak saya itu di tradisi keluarga kami, kampung kami dari Wonosari Gunung Kidul. Begitu SMA, lulus SMP itu harus ke Jogja, which is itu like 40 km dan waktu itu rasanya jauh.
Mau ngekos, mau tinggal di Jogja, mereka kan terekspos tuh musik-musik. Jadi pulang ke kampung bawa kaset. Kami cuman punya tape namanya Sharp. Itu kalau malam disetelin. Nah, disitulah genre musik terpengaruh mulai dari zamannya Art Simon and Garfunkel ya. Itu kan musik-musik pergerakan juga tuh ya. Silent, Sound of Silent, bla 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 itu ya. Mr. Robinson. Nah, itu di situ. Nah, tapi kemudian juga musik-musik lain. Nah, kebetulan di kampung saya sebelah kami pedagang. Nah, kakak saya buka toko. Kalau saya pulang dari sekolah SMP atau SD itu saya nungguin sebelahnya tuh kok kaset. Nah, di situ saya sering numpang kaset karena kenal dengan penjaga kaset. Saya minta, Mas, boleh dong muterin kaset ini sambil dia promotion. Putar kaset baru segala macam genre. Mau yang rock, mau yang metal, mau yang pop, dangdut. Dia jual kan toko kaset. Saya ikut numpang denger di situ. Dan juga ada Iwan Fals. Iwan Fals juga expose. Iwan Fals tuh di teman-teman SMP atau kakak SMA itu udah mulai pada main gitar kan. Selalu ada di kultur 90 tuh ada gerakannya. Ada masuk gerakannya. Ada Indonesia itu ya Iwan Fals, Dul Sumbang gitu ya zaman itu ya. Kalau dari luar ya itu tadi ada Bob Dylan, ada si Simon and Garfunkel. Lagu-lagu yang poetik juga banyak ya dibikin waktu itu ya Java Jive. Iya betul. Lagu yang syairnya enak. Iya 90 memang masih agak mundur lagi ke situ ya, ke belakang lagi ya. Iya betul. Nah itu warna yang saya kira luar biasa. Di tahun 70-an mungkin warnanya setelah Perang Dunia Kedua ya warnanya ya. Nah kalau itu muncul proyek-proyek pembebasan tentang macam-macam. Di 80-an tuh muncul dia setelah disikat secara politik kan muncul pemberdayaan. Jadi yang cara pandangnya adalah pokoknya masyarakat harus diberdayakan gitu ya. Nah di 90-an udah mulai nyampur tuh pemberdayaannya ada, demonya ada, baca bukunya ada, semua ada di situ. Dan yang paling saya luar biasa adalah mereka nggak berantem, mereka rukun. Iya betul. Ini menarik. Gitu. Nah bicara tentang musik sekarang ini makin melimpah karena waktu itu mulai kenalan dengan MP3 kan. Yang MP3, platform MP3. Jadi kan lebih banyak koleksi musik yang harus kita beli kaset. Itu juga makin membuat kita dapat kesempatan untuk mencoba mendengarkan genre musik dari macam-macam ya. Macam-macam. Kalau bicara musik klasik saya baru kenal waktu kuliah. SD SMP rata-rata kayaknya belum pernah kakak saya dengerin musik klasik ya. Baru kuliah. Terpapar juga klasik ya. Waktu kuliah karena ada kawan-kawan punya musik klasik, ada kawan kuliah saya itu punya Vivaldi ya. Itu ada Lequatis Song keempat musim itu, Four Season tuh pinjam kasetnya. Dengerin menarik. Terus ya gitulah, terus datang ke Goethe, ke British Council kan punya dia koleksi CD klasik kan. Pinjem lah, dengerin di situ. Nah, baru kuliah lah terekspos. Artinya itu tadi dengan sering gaul kemudian banyak juga kan minjemin ngenalin lah genre-genre baru musik yang jadi genre yang selera tinggi bisa, yang rendah juga ada ya. Iya macam-macam sih itu tadi. Terus nah begitu ada MP3 kan setelah itu makin gampang ya kita pakai flash disk, mulai ada player dulu ada iPod atau yang MP3 player yang kecil-kecil kalau satu produk ini bisa 100 berapa ratus lagu itu makin memudahkan lagi kan. Ya, jadi sampai sekarang lah udah ada Spotify. Misalnya Ebit GAD dulu menarik juga ya. Ya syair yang sangat kuat. Nah Ebit itu karena kakak seneng kan, kakak kuliah di Jogja, pulang ngenalin lagu-lagunya Ebit. Jadi saya hafal tuh banyak kali hafal, nyaris albumnya lengkap kami punya albumnya Ebit. Karena Ebit juga orang Jogja kan. Terus dikenal lah di genre Jogja. Jadi kalau pulang bawa itu dikenal lah lagunya. Bahkan saya pikir salah satu lagu dia yang tentang dia lagi jalan-jalan di gunung berbatu, saya pikir itu inspirasi jangan-jangan waktu dia jalan-jalan di kampung saya karena daerah pegunungan batu ya. Lagu untuk sahabat. Nah waktu itu Mang ya kayak rumah makan Padang ya, semua hidangan ada ya. Ya kita tinggal pilih mau apa gitu. Jadi ya yang musik ini semua ada dan karakter tahun segitu ya anak-anaknya lebih, saya pikir lebih riang kali ya, yang gembira kali. Bener, karena ya tidak attach pada gadget, jadi kalau kamu mau belajar sesuatu kamu harus keluar. Dan juga nggak kita meroyek, lo nggak ada yang meroyek kan, baca-baca buku aja. Iya meroyek mulai bantu sana sih sering sih, tapi bantunya bentuk misalnya kayak dulu waktu kecil saya
bantu kakak bikin kue, bikin es, nganter ke mana ke toko dapat persen. Nah itu proyeknya kayak gitu. Paling proyeknya menerjemahkan buku Mizan kan. Iya kalau kuliah kuliah mulai banyak itu. Gitu. Benar tuh Mizan tuh menurut saya juga memberikan kesempatan bagus buat teman-teman, banyak teman-teman yang dulu terbantu biaya sekolahnya, uang saku karena menerjemahkan buku-buku itu. Dan Mizan kan ekspansif banget ya, segala macam buku, mau yang sifatnya benar-benar religius atau keagamaan atau yang bukan umum tuh diterjemahkan kan. Dari situ kita ikut belajar waktu dia lagi ngedit. Saya ingat waktu itu misalnya bukunya siapa namanya yang Saman ya. Itu kan awal pertama kali dia belum sampai jadi buku itu kita udah dapat bocoran soft filenya dan kita print. Jadi kita sudah sempat baca bukunya Saman Kompas ya. Sebelum diterbitkan Gramedia saya yang terbitin. Tapi kita udah dapat bocoran karena ada kawan kenalan, pertemanan gitu ya. Jadi kita excited juga, wah belum keluar buku udah baca bukunya. Ada gitu. novelis yang pendobrak gitu ya. Dia dengan cara-cara baru gitu penulisnya gitu. Dan itu juga menjadi kacamata yang menarik. Dan film sebenarnya tahun segitu hilang ya. Film sebenarnya udah mulai muncul, tapi kan bioskop masih terbatas ya di Bandung kan waktu itu ada bioskop yang paling di BIP lah atau beberapa. Tapi yang jadi saran tadi saya bilang yang komunitas sinema tadi yang kecil kayak seperti Pak Adi Piro, saya hormat dengan beliau yang benar-benar membuat saya berubah. Pak Tony P. Chandra sampai sekarang masih berhubungan itu yang memberikan ruang untuk kita bisa menikmati film, termasuk CCF. CCF itu atau GOT itu kan sering bikin muter film-film. Filmnya absurd itu. Iya, film-film Perancis, film Eropa, kadang film-film yang agak-agak blue. Nonton di situ. Karena dia kan nggak ada sensor. Nah, tapi segala macam film, artinya kita belajar film yang nggak mainstream Hollywood ya. Kalau kan Hollywood itu kan udah ketebak, wah ada klimaks, pusatnya ada klimaks. Nah kalau di film Eropa kan kadang selesai, terus kadang panjang gitu. Nah di situ mencerahkan tuh. Jadi komunitas-komunitas itu yang membuat ada kesempatan untuk menikmati film meskipun kita nggak punya kemampuan beli ya. Nonton juga nggak diputar kan film festival, tapi di sinema, klub-klub sinema itu, kina klub itu yang kita bisa dapat kesempatan diperkaya. Sekarang ada kayak di Asia Afrika ada tuh klubnya ya, nonton film di Gedung Merdeka. Tahun segitu film Hollywood yang banyak ya? Enggak, kalau yang tadi yang di BIP? Kalau itu kalau itu pasti Hollywood. Tapi kalau yang kelompok sinema tadi dengan Pak Ade Pirus, kemudian Pak Tony yang di Unpar itu enggak. Itu segala macam genre. Dari segala macam negara. Dan kadang-kadang tematik. Misalnya minggu depan kita ngomongin film dari Skandinavia mungkin ya. Film-film dari sana yang diputar. Tapi film-film Iran belum masuk ya waktu itu? Mulai ada. Saya pernah sempat dikenalkan film Iran. Waktu itu Abbas Kiarostami misalnya itu ya mulai dikenalin lah. Film sutradara awal lah yang itu dikenalin tuh. Yang Children of Heaven misalnya itu ya. Mulai itu dikenalin. Jadi Bandung sebagai pusat pusat segala hal yang ada di dunia itu terjadi ya. Iya, menurut saya karena dari zaman dulu mungkin ya Bandung itu sudah diplot oleh Belanda untuk kosmopolit ya, bahasa kosmopolit. Jadi di sini pertemuan segala macam bangsa ada kan, mau Chinese, Arabic, Indonesia, Sunda, you name it lah, orang luar negeri juga sebenarnya kan nyaman datang ke Bandung. Dan menurut saya itu harus di-preserve ya ke depannya ya. Ciptakanlah ruang-ruang untuk pertemuan lintas kultur, dan menurut saya sekarang gerakan itu masih kayak Paris di Asia seperti itu. Iya, betul. Karena kalau Paris kita van Java. Kalau kita lihat di Tokyo atau di mana di Singapura nggak seperti Bandung kan? Iya, nuansa mungkin beda ya. Betul. Keragaman pemikiran terpapar segala macamnya. Perenungannya juga oke. Kemudian exercise di masyarakatnya terjadi. Lalu mentor-mentor kuat ya, Bang Buyung, Bang Zul, macam, dan mentor-mentor tuh nggak hanya
mentornya mau gitu berkorban. Bener. Dia datang ke Bandung dengan dengan seadanya, datang dengan kita, ngobrol dengan kita, dan nggak expect macam-macam kecuali ketemu dengan kita. Karena menurut saya mereka juga punya kebutuhan ketemu dengan anak muda ya. Dengan dan LBH di mana-mana, Walhi di mana-mana ya kan tahun segitu. Dan ini menjadi sebuah ruang publik bagi anak-anak tahun segitu. Dia bisa kemana aja dan tidak hal-hal yang material dia nggak terganggu, nggak meroyek kan. Akhirnya kan bisa meroyek juga sebenarnya. Betul. Bicara belakangan ini saya juga sempat ikut waktu itu ada sebuah komunitas yang dia kayak menapak tilas jejaknya Bung Karno ya. Jadi saya iseng-iseng saya ikut daftar. Saya surprise ikut banyak anak muda ya. Mungkin saya kayak nostalgia zaman anak muda dulu juga gini. Jadi dia tuh bikin event mulai dari Gedung Indonesia Menggugat, jalan kaki gitu ya. Ini anak muda nih sih. Anak muda. Tapi kemudian di situ kayak di endorse juga tentang semangat. Ditanya, Anda udah pernah baca bukunya Soekarno apa saja? Wah, ada ngakut apa? Terus Anda pernah datang ke lokasi-lokasi yang punya sejarah relate dengan Bung Karno? Ada yang ngacung pengen nggak? Nah, sebenarnya dari situ dia diajak jalan ke Penjara BNC, terus ke Gedung Merdeka gitu. Sambil diekspos sejarah. Menarik itu pembelajarannya. Nah di sisi lain tuh ada organisasi ekstra. Ini kita sedikit kupas nih, organisasi ekstra HMI, GMNI segala macam. Saya nggak aktif di organisasi ekstra kampus apapun tapi kenal dengan aktivisnya lewat gerakan-gerakan tadi. Tapi nggak berkesempatan atau nggak memilih waktu itu untuk masuk ke situ. Padahal mungkin agak nyesal juga kalau masuk itu, mungkin punya cantolan politik ya. Karena biasanya teman-teman yang masuk ke HMI, PMII, GMNI ataupun namanya itu kan kemudian ada opportunity buat dia untuk kenal dengan mentor politisi, dan rata-rata kan tracknya ke situ ya. Ada yang profesional tapi kemudian dia punya mentor politik dan jadi politisi. Menurut saya bagus sih. Nah, kesempatan itu dulu banyak mungkin karena sedemikian banyaknya tawaran unit kegiatan di ITB yang ditawarkan. Jadi kayak udah habis lah ngomong. Tapi kenal dengan mereka, main ke mereka gitu ya. Ketemu waktu ada kegiatan di lapangan aktivisme. Ya, Bandung juga dikenal sebagai kelompok pencinta alam ya. Ya betul. Dengan banyak. Kalau dulu sini kan Wanadri, Aves segala macamnya. Nah itu juga seneng tapi nggak sempat juga ikut pencinta alam. Wanadri saya nggak ikut. Di Bandung di ITB ada KMP saya nggak ikut, tapi karena kenal sering diajak gitu ya. Tapi kita kembali ke organisasi ekstra tadi. Tapi ada kelebihan organisasi ekstra itu diskusinya juga intensif, diskusinya tajam-tajam juga. Ya dulu di GMNI itu dia persis di BEC sekarang tuh GMNI dulu tuh, HMI ya di Sabang lah ya. Sabang. Jadi dulu juga ada PMKRI, ada gerakan AMB kan Angkat Muda Siliwangi, AMS kalau di kita yang Merdeka kan. Ada. Jadi kuat di Bandung. Itu juga memberikan warna-warna tertentu. Dan yang saya salut pada anak muda tahun segitu, tidak ada kan demo kelas gitu, nggak ada kan. Mereka akur-akur aja. Mau kiri, tengah, mau kanan gitu. Oke, Mas Aryadi, ini terakhir nih apa nih? Dari warna itu apa yang menjadi sebuah ini Mas Aryadi? Lagi-lagi yang saya bilang tadi, kalau ada dialektika di dalam diri saya terjadi dialektika, dan sampai sekarang pun masih berkembang terus ya. Jadi kalau yang saya bilang, saya memposisikan diri kayak saya senang menyebut sebagai explorer dan learner. Karena explorer karena saya belajar di geophysics engineering, di mana saya eksplorasi geofisik ya. Jadi menjadi explorer dalam hal apapun ya. Tadi bicara tentang buku sastra itu selalu haus lah dengan yang baru. Kemudian juga learner, pengen belajar terus, dan learning tidak dibatasi oleh hal yang formal ya, tidak harus ikut, tapi nama belajar bisa di mana aja. Jadi barangkali itu sih bekal. Yang ketiga mungkin mengajari saya tentang metodologi, framework untuk berpikir, untuk doing something, kayak ilmu alat lah. Itu yang mungkin penting sehingga bisa tetap dipacu untuk belajar kolaborasi. Nah, kolaborasi zaman dulu tuh sekarang nih. Yang sekarang artinya gimana apa tuh? Ini yang 90 yang tadi kita cerita nih, yang sampai sekarang yang masih mewarnai apa? Menurut saya silaturahimnya. Jadi saya kemana-mana jadi punya banyak kawan. Kayak saya kemarin di Australia, dulu ada kawan dari IAIN gitu ya, nyambung. Saya kontak dengan beliau, nyambung. Kenapa? Dulu kenal zaman SMA kuliah. Silaturahim itu yang menurut saya yang berkah. Jadi kolaborasi itu kan buah dari kita berjejaring.
Ya. Berjejaring itu kuncinya menurut saya silaturahim. Ya. Luangkan waktu untuk ketemu. Pada saat Anda datang sebuah kota, cek kontak siapa yang ada di kota itu, dan sempatkan ketemu. Itu sih mungkin dari situ pasti muncul kolaborasi. Kalau ide-ide intelektual yang sangat mempengaruhi, itu apa tentang tentang pluralisme itu pengaruh ya, sangat pengaruh ya. Iya, terasa sekali karena saya sempat lama tinggal di Australia, di mana di sana itu di kota Canberra itu kan mendorong sekali multiculturalism ya. Jadi di situ kan banyak tinggal orang kulit putih, orang kulit hitam, kulit coklat, segala macam bangsa. Jadi di situ didorong supaya orang kenal dengan macam-macam culture. Di situ juga ada kelompok kajian. Kalau kita bicara kajian keislaman, saya waktu nyemplung ke kajian yang di situ anggotanya ada Muslim dari Rusia, Cina, India, dari Israel, dari Palestina, Arab. Itu yang membuat kaya gitu, dan harus dipelihara terus sih keragaman itu, karena dari keragaman pasti akan muncul ini juga ya, kreativitas gitu ya, inovasi gitu ya. Itu juga yang menyebabkan di angkatan segitu tuh pengusahanya kurang. Bisa jadi yang waktu itu saya nggak sempat belajar bisnis tuh. Iya, nggak ada kan yang belajar bisnis. Sampai serius nggak, tapi nyoba-nyoba bisnis. Dekade sekarang orang banyak sekali belajar bisnis. Iya, sekarang kayaknya di drive banyak jadi entrepreneurs ya. Entrepreneur ya. Dulu kita kagak ada tuh belajar gituan. Mungkin waktu itu ada tulisan tentang ITB Incorporated ya. Mas siapa yang dari GD? Kardian HIS. Nah itu bukunya yang sempat jadi mainstream, saya baca juga. Ini kayaknya arahnya menjadi entrepreneurs ya. Entrepreneurs ya kecil-kecilan ikutlah teman bikin bisnis, jual ini jual itu. Tapi nggak jadi passion banget. Nah, sekarang kayaknya kebanyakan anak muda sekarang di drive untuk jadi entrepreneurs. Entrepreneur ya, terpapar oleh situ. Tapi sekali lagi ya, meskipun jadi entrepreneurs, menurut saya baca, kemudian banyak mendengar, melihat film macam-macam akan memperkaya sih. Iya. Kreativitas ya. Dan saya kira ini yang jadi warna. Jadi peradaban itu kan menjadi warna juga. Jadi kalau di awal masa-masa kejayaan peradaban Islam misalnya kan warnanya macam-macam. Tapi ada titik-titik turunnya juga ada ya. Nah itu sangat mewarnai oleh intelektual segala macam ya. Tapi yang unik di Indonesia itu kan luar biasa ya. Jadi gerakan itu segala macam itu terpaparnya banyak gitu. Iya betul. Kalau kita lihat gerakan-gerakan di Cina atau di Myanmar atau di mana gitu ya. Saya kira kita lebih banyak terpaparnya karena bisa jadi betul. Penerbitnya ragamnya macam-macam ya untuk itu. Dan juga nggak hanya barat. Timur juga masuk. Iya betul. Timur juga masuk dan saya pikir itu kayak kalau kita bicara sejarah mungkin dari dulu Indonesia kan pertemuan banyak bangsa ya. Kalau kita baca sejarah kan di sini saudagar Cina dan juga pasti juga ada ilmuwan saintifik Cina datang ke Indonesia, dari Arab juga datang, India juga datang, terus belakangan orang dari Eropa juga datang. Pasti kan di samping karena motif ekonomi untuk mencari sesuatu bisnis, tapi di situ kan pasti ada ilmuwan kan, ya banyak lah seperti Raffles segala macam kan nulis buku-buku tentang Indonesia yang sangat kaya banget kan. Itu menurut saya tradisi itu sebenarnya dari dulu udah ada gitu loh. Dan harus di-maintain terus gimana. Jadi sebenarnya tradisi seperti yang kita bilang 90-an itu sebenarnya di 1920 Bung Karno ya dengan study club. Itu kan tradisinya sama. Dia baca macam-macam juga kan. Baca macam-macam juga dan plus gerakan. Kita waktu itu memang plus gerakannya terakhir ya. Tapi itunya pengayanya terjadi di situ. Walaupun proses-prosesnya itu tuh kadang-kadang ada terputusnya pas politik, orang masuk politik semua, akhirnya si ide-ide dulu yang kita punya hilang. Jadi civil society-nya hilang gara-gara pada lari ke politik misalnya. Pendiri negara kita kan mix juga ya. Ada beberapa yang berkesempatan sekolah di luar negeri, Bung Hatta dan Sahril, dan kemudian expose dia di internasional, dibawa waktu dia pulang Indonesia. Tapi ada beberapa juga tokoh gerakan kita nggak pernah keluar negeri, nggak pernah belajar, tapi karena bacaan dia banyak, penguasaan ilmu Jepang, bahasa Belanda, Jerman dia banyak, dia baca tuh narasi-narasi itu dan dia bisa serap. Terus atau yang bahkan secara fisik keliling ke seluruh dunia kayak Tan Malaka kan dia traveling ke seluruh dunia kan, dan dia bawa itu pengayaan dia itu ke Indonesia. Menurut saya tradisi itu ya sekarang terjadi sih, kita banyak anak-anak muda kita dapat beasiswa kan ke luar negeri belajar. Semoga membawa juga semangat yang di luar negeri dia alami, tidak kemudian masuk ke sini dia tinggalkan. Karena ada juga beberapa yang saya lihat dia ke luar negeri terekspos, kemudian dia bisa adapt
beradaptasi dengan situasi luar negeri bebas, kemudian terbuka ya wawasannya. Begitu balik dia jadi balik lagi dengan kultur yang di sini, nggak membawa coba kultur positif itu untuk dia terapkan juga di sini. Itu menurut saya sayang sekali gitu loh. Dan kita juga waktu itu punya profesor kelas dunia juga kan. Iya, betul. Itu juga menarik waktu itu. Oke, terakhir nih. Ini udah terakhir terus nih. Dari terakhir terus nih, nyambung terus nih. Ya. Jadi saya kira proses itu mungkin kita menikmati ya. Tapi tapi saya kira ada ininya, ada putusnya juga pas mentorship tuh hilang di sekarang kan. Dulu kan mentorship ada ya kuat ya. Sekarang orang nggak mentorship, orang dunia digital. Nah, beda itu. Coba Mas Hari ulas sedikit masalah ini. Oke, menurut saya kita sebagai murid itu harusnya mendatangi guru. Jangan didatangi guru. Mendatangi guru itu ada effort. Jadi kita memang udah dari niat di awal udah pengen belajar. Nah itu yang dulu menurut saya tradisi itu sempat terbentuk bahwa kita datang kemana saja, ke Pati kemana aja, mendatangi narasumber. Atau narasumber bahkan ke LP3M, LP3S ke Jogja. Itu datang dan belajar pada mereka. Ada yang lebih lucu lagi, aktivis saling mengunjungi. Betul. Yang Jogja ke Jakarta, yang itu luar biasa. Nah sekarang kan dengan ada dunia digital seolah kita merasa sudah didatangi informasi. Beda. Mungkin itu rahasia yang namanya berkah ya. Kita datang itu kan nggak hanya sekedar pertemuan secara knowledge. Kita lihat dia, kita tahu bagaimana dia sehari-hari hidup, gitu ya. Bahkan kita mungkin nginep di situ. Yang intangible kayak itu tuh nggak bisa ditransformasikan lewat kita didatangi, kita harus mendatangi. Nah itu satu menurut saya take away yang harus dipegang ya. Yang kedua juga jangan menunggu. Harus kita ciptakan kesempatan. Kalau nggak ada kesempatan kita sempatkan silaturahim itu. Nah menurut saya itu yang harus dibangun ya. Jadi nah sekarang kalau anak-anak muda merasa sibuk ya sempatkanlah kalau Anda pas lagi berkunjung sebuah kota cari informasi dulu. Di situ ada siapa. Tapi bukan ngajarin ya, bebas-bebas kan. Bebas aja, datang aja. Datang pasti ada sesuatu yang didapat. Kira-kira gitu sih. Ya, baiklah, sahabat OMB, hari ini kita telah bahas ya warna mahasiswa 90-an. Inilah Muhammad Haryadi Setiawan. Terima kasih. Terima kasih.